Sayyidina Luqman Al-Hakim ini kabarnya bukan nabi. Ada juga yang bilang bukan rasul tapi seorang nabi. Wallahu a'lam, ya. Namun yang pasti beliau adalah seorang laki-laki soleh yang selalu diambil sebagai ikon, diambil sebagai contoh untuk kebijaksanaan, gitu kan ya? Sebagaimana teman-teman sekalian, kalau orang yang diingat sebagai orang yang sabar, siapa yang suka dijadikan sebagai dia sabar seperti Nabi Ayub, gitu kan ya? Sebagai lambang kesabaran Nabi Ayub. Allahumma rzuqni sabra Ayub, gitu kan? Ya Allah, karuniakan kepada kami kesabarannya Nabi Ayub. Luqman Al-Hakim, ini teman-teman sekalian, ala khilaf. Ada khilaf dalam masalah apakah beliau adalah seorang nabi atau bukan. Dan ini selalu dianggap sebagai orang lambang dari kebijaksanaan. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebijaksanaannya Luqman Al-Hakim. Oke, sampai orang kalau nyebut Luqman diiringin dengan Al-Hakim. Apa artinya Al-Hakim? Yang bijaksana. Padahal bukan namanya. Namanya Luqman aja. Orang selalu sebutnya Luqmanul Hakim, Luqman Al-Hakim, gitu ya. Karena memang Sayyidina Luqman ini adalah yang selalu dijadikan sebagai lambang kebijaksanaan. Sangat bijaksana, teman-teman sekalian. Sampai dari bijaksananya Allah Subhanahu wa taala mau mengajarkan kita umat Islam, kebijaksanaannya Luqman Al-Hakim dijadikan sebagai satu surat secara khusus mengenai Luqman Al-Hakim. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqman al-hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman apa itu? Al-hikmah, kebijaksanaan. Luqman ini teman-teman sekalian sama Allah dikaruniai kebijaksanaan. Kayak kita minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengajarkan dan memberikan kepada Luqman kebijaksanaan, maka karuniakan pula kebijaksanaan untuk kehidupan kami. Anishkur lillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsihi. Siapa yang menghargai pemberian Allah, dia akan menghargai dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur kepada Allah, berarti dia juga telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafar, siapa yang ingkar. Ingkar itu adalah dengan menganggap bahwa kebijaksanaan atau apapun yang telah diberikan itu dari dirinya. Nah, ini juga satu hal yang banyak terjadi di antara kita nih. Kalau dikasih nikmat lupa bahwa itu dari Allah. Kalau dikasih musibah semuanya ingat bahwa itu dari Allah. Makanya kalau orang lulus dapat prestasi, orang bilangnya gimana belajarnya tuh? Ditanyain gimana cara kamu belajar bisa sukses begini. Giliran nggak naik kelas, nggak apa-apa nak, semua dari Allah. Kan begitu? Kalau kawin ditanyain ketemuannya gimana? Pertamanya ceritanya gimana kok bisa berjodoh sama orang ini nih? Kayaknya semuanya tuh pakai ikhtiar. Giliran bercerai dari Allah. Betul? Iya. Betul gak? Masya Allah. Padahal yang namanya kawin, bercerai, semuanya ketetapan dari Allah. Orang tuh kalau sembuh, asalnya sakit terus sembuh, ditanya berobatnya di mana? Tapi giliran orang dari sehat ke sakit, udah ketetapan dari Allah. Nggak ditanya, kamu makan apa nih sampai bisa dikasih sakit? Kan gitu ya? Kenapa sebabnya bisa sampai sakit? Nggak ada. Kayaknya tuh Allah adalah penyebab untuk segala penderitaan, segala musibah, segala kesusahan, segala kesumpekan, semua yang gak enak-enak kayaknya dari Allah, yang enak-enak kayaknya dari diri sendiri.
Padahal al-khair wasyarr minallahi ta'ala. Baik buruk semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kamu mau beradab, malah justru sebaliknya. Kalau bagus dari Allah, kalau jelek dari diri sendiri. Kita kan suka bahasanya kayak begitu, tapi ternyata rupanya hanya bahasa basi belaka itu ya. Orang kalau ngasih sambutan kan gitu, kalau ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang buruk itu dari diri saya. Beda ya? Nah, sebenarnya tuh teman-teman saudaraku sekalian, yang benar emang kayak begitu, tapi rupa-rupanya itu baru hanya bahasa basi aja, omong kosong aja. Pada prakteknya kita lebih sering terbalik. Kalau sakit dari Allah, kalau sehat dari usaha kita. Kalau kawin, usaha kita. Kalau bercerai, dari Allah. Kalau jadi juara, dari usaha. Kalau kagak naik kelas, dari Allah. Padahal mestinya sebaliknya. Katanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, "Fa'idha maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, nih yang bagus dari Allah yaitu kesehatan, yang jelek yaitu sakit dari dirinya sendiri. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Padahal sebenarnya fa'idha amradani fahuwa yashfini. Apabila dia memberikan kepadaku sakit, maka dia pula lah yang mengobati. Nah, itu adab kita tuh seharusnya kayak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, atau seperti baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku datang padamu dengan berbagai dosa, sementara Engkau datang padaku dengan berbagai ampunan. Ini kayaknya tuh kalau ngerjain dosa dari diri sendiri, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, gitu ya. Padahal ya kita ngerjain dosa juga ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala di situ, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad alaihissalam mengerti adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang jelek-jelek beliau nisbatkan kepada diri sendiri. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia memberi nasihat kepada anaknya, ya, mintalah dari ibumu doa, mintalah dari ayahmu nasihat. Ayah tuh dimintain nasihat, ibu dimintain doa. Doa nih ibu mustajab. Ibu nggak usah dimintain nasihat, ntar baper. Panjang tapi nggak nasihat. Mama tuh nak, udah nggak jadi nasihat malahan. Wa huwa ya'iduhu, dan dia memberi nasihat kepada ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Nasihatnya tuh, nasihatnya. Nasihatnya Luqman kepada anaknya, teman-teman sekalian, bukan jangan jajan sembarangan, nggak gitu. Nasihatnya bukan yang jangan mandi air hujan, nggak gitu. Gitu ya? Nasihatnya kayak gimana? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah sekutukan Allah dengan apapun. Keren banget. Masya Allah, punya bapak kayak Luqman al-Hakim, luar biasa ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, sesungguhnya kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu, adalah kezaliman yang terbesar. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamadhumu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Ketika Allah menceritakan tentang Luqman kepada anaknya, Allah kemudian memberitahu kepada kita sekalian bahwa memang kami berpesan kamu tuh mau orang tua yang baik, gitu. Dan kami berpesan, ini ucapannya Luqman sampai situ dulu, koma nih, nanti dilanjutin lagi, gitu ya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis samawati wa fil ardi ya'ti biha Allah. Nah, itu sebelumnya kepenggal sama Allah Subhanahu wa taala dengan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada para anak untuk orang tuanya.
Jadi kayak Allah lagi mau ngasih tahu, tuh loh, kamu punya bapak bisa ngasih nasihat, kamu punya ibu bisa ngasih kamu doa, begitu kan ya? Itu tuh adalah anugerah dari kami. Makanya kami berpesan sama kalian, wahai para anak, sama orang tuamu tuh yang benar. Wa wasainal insana biwalidayh, kami berpesan kepada segenap anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dengan kesulitan di atas kesulitan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian disapih sesudah 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, terima kasihlah kamu sama aku, kata Allah, yang memberi kepadamu kehidupan. Terima kasihlah kalian kepada kedua orang tuamu. Kepada akulah kalian semua akan kembali. Kalau punya orang tua, yang orang tua kita gak kayak gitu ya Allah, kita punya orang tua malah ngajakin kita maksiat. Kalau kita punya orang tua, orang tuanya malah ngajakin kita untuk musyrik kepadamu, gimana nih ya Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kamu diajak sama orang tuamu untuk kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu atau berbuat kemaksiatan, kan gitu ya? Fala tuti'huma, kamu jangan patuh sama orang tua dalam urusan itu. Bukan berarti nggak boleh patuh sama semua urusan. Yang dalam urusan itu kamu jangan patuh. Nak, kamu jangan pakai kerudungan dan nak, kelihatan 10 tahun lebih tua. Nah, kamu jangan patuh urusan itu. Kan begitu ya? Ntar aja nak, udah kawin, dapet jodoh baru dah pakai kerudungan. Sekarang nih nanti kamu jadi menyedikitkan calon suami buat kamu. Nah, kalau kayak begitu, teman-teman saya sekalian, jangan patuh sama orang tuanya urusan itu. Emang ada gitu orang tua yang kayak begitu? Banyak. Jangan sampai ada di antara kita yang kayak begitu. Yang jadi orang tua nih, menjadi orang tua, jangan sampai ada di antara kita orang-orang tua yang melarang anak kita untuk berbuat kebaikan. Fala tuti'huma, jangan patuh kamu kalau diajakin perkara yang gak baik sama orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kita punya orang tua kayak begitu, jadi kita mesti kayak gimana? Ninggalin berbuat buruk sama dia? Enggak, kata Allah. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul sama mereka dengan pergaulan yang baik. Agama Islam nih indah luar biasa. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Kamu bergaul sama orang tua, pergaulanmu harus tetap baik. Kalau masalah ikutlah jalannya orang anaba ilayya, yang kembali padaku. Para ustadz, para ustadzah, para dai, para imam masjid, para orang-orang soleh, ikuti jalan mereka. Orang-orang yang jalannya mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ilayya marji'ukum, sebab semua dari kalian hanya akan kembali padaku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku akan berikan tahu kepada kalian semua apa yang sudah kalian kerjakan sewaktu hidup di dunia. Balik kepada nasihatnya Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, apapun yang kamu lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, sebiji darah sekalipun, saudara sekalian, sekecil biji khardal. Biji khardal itu kacang hijau tuh, mirip kacang hijau teman-teman sekalian. Nah, itu segitu tuh. Kamu buat tuh, fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi. Mau itu kamu kerjakan dimanapun tempatnya, di langit ataupun di bumi, ya tibihallah, Allah pasti akan menghadirkannya untukmu. Gak akan ada yang hilang. Yang kamu kerjakan baik dari kebaikan ataupun keburukan, gak ada yang hilang. Bahkan yang seperti sedikit senyuman di bibirmu, kamu senyumkan pada orang lain, ini ya, ada nilai pahalanya. Keburukan yang kamu lakukan gak ada orang lihat, Allah lihat, ada semua catatannya. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, khabir, yang maha mengetahui. Ya bunai, wahai anakku,
Aqimis shalah, dirikan sholat nak, jangan pernah tinggal. Wa'mur bil ma'ruf, nak, ajak orang kepada kebaikan, kawanmu tuh ajak kebaikan. Wanha anil munkar, cegah dari kemungkaran. Kalau lihat ada temanmu berbuat salah sama orang, berbuat jahat sama orang, cegah dia. Jangan biarkan, apalagi bersekongkol. Nah, ini kan betapa perlunya kita nih nasihat kayak begini sama anak-anak kita. Nah, kalau yang lain ngebully temennya, kamu jangan ikutan. Kan begitu ya? Kalau bisa cegah. Kalau kamu bisa ngasih tahu dia, bagus. Kalau nggak bisa kasih tahu gurunya. Kan begitu tuh. Nah, yang jadi guru jangan jadi tim provokasi. Bu guru dengar dari si fulan, tuh. Ini guru-gurunya juga perlu diajarin nih. Karena kalau kayak begitu tuh, dianya yang dimusuhin sama teman-temannya. Kamu yang lebih gede harus bisa berbuat adil. Wasbir ala ma sabak, sabarlah nak atas apapun yang datang pada dirimu. Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah rasa hati sabar, itu adalah kekuatan orang-orang yang kuat di mata Allah. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu malingkan wajahmu dari orang lain. Artinya jangan melihat orang lain dengan sebelah mata. Wasbir khaddaka linnas wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari orang. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita coba perhatikan nasihatmu hari-harimu kepada anak-anakmu kayak gimana. Nah, kalau jalan jangan lemes-lemes kayak begitu coba. Yang tegap gitu jalannya, biar kamu tuh nggak diremehin orang. Kebalik-balik banget kan? Nasihat kita nih sama anak-anak kita belum sesuai teman-teman sekalian sama kaedah memberi nasihat yang sudah diajarkan oleh Sayyidina Luqman kepada anaknya, yang jadi percontohan nih. Kasih tahu anaknya jangan sombong nak, jangan sombong. Kita malah bukannya anak kita yang kita biarkan sombong, kitanya malah jadi sarana sombongan anak-anak kita. Coba lihat nak hasil sekolahnya. Iya, anak mama. Bentar, mama mau upload dulu media sosial. Terus nulisnya kayak gini, nilai anak saya nih siapa dulu mamanya. Ya Allah. Itu teman-teman saya sekalian, kamu gak aman dari dua hal. Yang pertama, gak aman dari sakit mata, dari kena mata. Kena matanya orang. Ada orang-orang yang lihat kemudian jadi iri kepadamu. Iri bukan dengki ya, bukan pengen gimana-gimana, tapi kayak yang kok saya enggak ya, anak dia ini pinter banget loh, anak saya kok ya ampun, ini loh nilainya bagus-bagus banget, ya Allah anak saya nilainya. Serius sekalian saya muliakan, jangan salahin siapa-siapa. Kalau kemudian terjadi sesuatu kepada anakmu, bisa jadi karena panas matanya orang, karena kena mata sama orang, tiba-tiba sakit, tiba-tiba jadi nggak pinter nerima ilmu pengetahuan, kan begitu tuh. Mau mikirnya susah, apalagi kalau naudzubillah dari kuatnya mata, kadang-kadang nih teman-teman saya sekalian, sampai terjadi sesuatu pada otaknya sampai kemudian jadi lolak-lolok anak kita. Naudzubillah. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Gitu. Jadi gimana dong Ustazah? Kalau nilai jelek kan kita nggak bakalan juga taruh di media sosial. Ya udah nggak usah lah gitu. Tujuannya apa dulu kan begitu ya? Allah nggak suka sama orang-orang yang tukang pamer. Allah nggak suka sama hamba-hambanya yang suka berbangga diri dan sombong pada orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Habis itu anak kita diremehin, kita yang nggak terima. Banyak tuh yang kayak gitu. Kenapa kamu nangis nak? Tadi mah
saya dikatain mah. Katain apa nak? Katanya saya ini orangnya kurang baik. Oh, kamu sebenarnya udah baik apa belum? Kan tanya balik pastinya. Sama anak-anak itu banyakin pertanyaan, biar mereka jadi mikir. Biar mereka jadi mikir. Katanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya ra'aitu anni adbahuka fanzur madza tara. Ya bunay, wahai anakku, sungguhnya ayahmu ini bermimpi menyembelihmu. Kalimat berita. Kemudian mau ngasih perintah pun pakai pertanyaan, fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu nak? Gitu. Itu sama anak-anak kita tuh banyakin kalimat berita sama banyakin pertanyaan. Sering-seringlah bercerita sama anakmu, diskusi sama anak, ya. Syawarah, diskusi gitu sama anak, tanya dan banyakin tanya. Bagaimana menurut kamu nak? Gimana menurut kamu? Mah, saya tadi di sekolah begini. Nah, terus gimana tuh kalau kayak gitu? Kenapa bisa terjadi kayak begitu nak? Kamu sendiri merasanya kayak gimana? Ya terus itu tanyain teman-teman saya sekalian. Itu akan melatih mereka untuk berpikir. Jangan kemudian siapa yang berani kayak gitu sama kamu? Yang sering kayak gitu tuh. Diajarin suruh sabar anaknya, diajarin suruh cegah kemungkaran, ajakin kepada kebaikan, kan begitu ya? Diajarin anaknya, jangan sombong sama orang nak, kamu nak jangan sombong sama orang. Mah, si fulan tuh mah punya barang begini mah. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Kamu pengen? Iya mah pengen juga mah. Gak usah. Kamu kalau kepengenan apa-apa minta sama Allah. Tapi Sina, nilai kamu itu gak tergantung pada harta yang kamu punya. Gak apa-apa kok. Kamu gak punya sepatu kayak yang dipunyain sama teman-teman kamu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak masalah. Malaikat gak bakalan nanya. Lagian kalau kamu belajarnya bagus, pintar, jadi hamba Allah yang mulia, kan kamu bakalan jadi orang-orang yang dicinta sama Allah SWT. Nanti kalau Allah cinta nak, Allah akan bikin guru-guru cinta sama kamu. Ini itu deh, teman-teman kamu sayang sama kamu. Kalau udah mereka sayang, gak peduli kamu mau pakai sepatu apaan, gitu. Ajarin tuh yang bener sama anak-anaknya. Jangan yang, jadi teman kamu beli sepatu apaan? Mama beliin yang lebih mahal. Jangan kayak orang susah. Jangan kayak orang susah. Masya Allah, Masya Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah SWT gak suka sama hamba-hamba yang mukhtal, yang sombong, fakhur, yang suka membanggakan dirinya.